Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah baik, pada kesempatan kali ini gua akan membahas tentang aplikasi Sirekap yang lagi rame banget jadi perbincangan seluruh petugas KPPS se-Indonesia teman-teman. Oke ya, jadi ada apa sih dengan aplikasi Sirekap 2024 yang sudah dipersiapkan sejak lama sekali sebetulnya oleh pihak KPU teman-teman. Tapi ada apa? Kenapa kita sebagai operator Sirekap di pemilu 14 Februari nanti itu sampai sekarang ini kita belum bisa login ke aplikasi Sirekapnya? Ya baik itu dengan kendala invalid username or password, atau dengan kendala notifikasi terjadi kesalahan saat melakukan inisialisasi aplikasi, atau gagal mendapatkan sertifikat BSRE atau apa itu teman-teman. Baik, nah tapi kita sebelum menuju ke pembahasan ya teman-teman ya, jadi sekedar pengetahuan bahwasanya pemilihan bupati dulu tahun 2020 itu sebetulnya sudah digunakan aplikasi Sirekap. Ya, kendalanya sama, hampir sama seperti ini. Kalau dulu Pilbub itu bukan tidak serentak satu Indonesia, tidak teman-teman ya, hanya beberapa kabupaten saja. Dan itu ketika kita pakai pada hari hanya ketika pemungutan suara, ketika kita ingin upload C hasil teman-teman ya ke Sirekap itu, ternyata server tiba-tiba down, dan itu sangat memperlambat sekali yang harusnya kita selesai pemungutan suara atau selesai kerja itu jam 5 sampai jam 6 sore. Nah, itu sampai molor di jam 7 malam, teman-teman. Itu hanya pilihan bupati saja. Sedangkan ini ada 5 pemilihan, yaitu Pilpres, pilihan DPR, DPR RI, DPRD, DPD, DPD RI ya teman-teman ya. Jadi gimana respon KPU atau respon KPU mengenai kendala yang sedang dialami teman-teman KPPS saat ini? Ternyata belum ada respon sama sekali. Banyak sekali yang komentar di aplikasi Sirekap itu sendiri yang ada di Play Store itu. Banyak sekali yang komentar di situ mengenai kendala yang dialami di aplikasi tersebut teman-teman. Sampai-sampai ratingnya anjlok di 2,8 kalau tidak salah. Tapi tidak ada respon sama sekali. Di komentar Instagram pun juga gak ada respon. Jadi baik, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman, gue akan bacain sedikit keluhan teman-teman ya yang menjadi operator Sirekap di KPPS tahun 2024 ini, di pemilu 2024 ini. Nah, ini dari Fierdi 9271 teman-teman. Nah, keluhannya bunyinya gini. WK, sampai kapan nunggunya, sedangkan sekarang aja sudah tanggal berapa? Aduh, ini sih ketahuan banget bikin APK-nya gak dipikirkan dari jauh-jauh hari. Udah kayak tahu bulat dibikinnya dadakan. Jadi sebetulnya KPU itu sudah mempersiapkan aplikasi Sirekap itu udah jauh-jauh hari teman-teman. Udah dari sejak beberapa tahun yang lalu sudah dipersiapkan aplikasinya. Tapi memang tidak tahu kenapa sampai sekarang masih banyak sekali yang belum bisa login dikarenakan servernya yang memang lagi down, gak bisa nampung banyak orang, yang akhirnya bikin kita gak bisa masuk atau gak bisa inisialisasi teman-teman. Itu ya. Jadi kesalahan bukan ada di kalian, tapi ada di aplikasinya memang yang lagi down, dan nanti akan gue bahas lebih lanjutan teman-teman. Kemudian di komentar selanjutnya juga ada di sini Fadli 8630. Nah, ini dia. Komentarnya gini. Bikin kesel satu aplikasi ini. Bikin mumet kepalaku. Udah nanya ketua TPS, nanya ke PPS, masih bingung muter-muter jawabnya. Mending manual aja. Kenapa sih KPU pakai aplikasi segala? Mending gak bikin pusing. Bukannya mempermudah, malah mempersulit. Sebetulnya tidak sih teman-teman. Sebetulnya kalau aplikasi ini emang berjalan normal ya,
Sebetulnya ini sangat mempermudah kita. Tetapi berhubung aplikasinya kayak gini sekarang, ya ini namanya mempersulit teman-teman. Tapi tenang aja, KPU yang pasti ya ketika nanti plan A ini nggak berjalan, yang pasti ketika plan Sirekap ini nanti nggak berjalan teman-teman, pasti ada plan B-nya. Nah makanya kita dikasih kemarin itu BIMTEK bahwasanya ada alat bantu rekap yang berbentuk Excel itu teman-teman. Nah jadi tetap ada plan B-nya. Kita tunggu aja informasi dari PPS tempat yang lebih lanjut teman-teman. Kemudian saya baca lagi komentar yang ketiga ya teman-teman ya, keluhan yang ketiga. Banyak sekali sebetulnya keluhannya, cuma di sini gue pilih hanya 5 yang gue pilih. Ini dari Rahma Dona Makmur 6926. Nah ini dia. Bunyinya, aplikasinya apa bisa digunakan? Saya sudah bisa login, tapi saat mengisi data malah langsung auto logout. Sama setelah ambil foto terus mau disimpan juga auto logout. Ada solusinya. Jadi teman-teman, kendalanya ini force close. Kalau kendalanya force close, biasanya bukan dari aplikasi teman-teman, tapi dari HP-nya sendiri. Entah itu RAM-nya kekecilan, atau memang Android System WebView dan Google Chrome-nya belum diupdate ke versi terbaru, atau memang ada virus atau sejenisnya yang yang merusak software dari HP-nya dia sampai nolak ketika masuk ke aplikasi Sirekap teman-teman. Gitu ya. Dia sudah bisa masuk, sudah bisa ambil data, sudah bisa ngefoto, sudah bisa upload, tapi logout sendiri, force close. Nah, kalau force close masalahnya bukan di aplikasinya, bukan di Sirekapnya. Tapi kalau kalian nggak bisa login, ini memang masalahnya di Sirekapnya teman-teman. Kemudian di komentar yang keempat yaitu dari Wajah Pribumi RI7WB. Ini dia, panjang banget ini ngeritik saya kayaknya. Semua channel yang bahas Sirekap semuanya bohong, katanya gitu. Jadi teman-teman yang pegang Sirekap, aplikasinya nggak bisa login bukan karena masalah HP atau masalah yang lain, tapi memang server aplikasinya yang nggak mampu. Tunggu aja perbaikan dari KPU. Kalau emang nggak bisa sampai pada hari H, ini bukan salah kita, tapi ini salah KPU sendiri, salam waras. Tapi nggak gitu juga bang. Jadi terserah ya kalau kalian mau anggap channel ini bohong atau gimana. Yang jelas tutorial-tutorial sebelumnya yang saya sampaikan itu yang saya lakukan sampai saya bisa login. Saya sebetulnya tidak bisa login dari kemarin sampai tanggal 6 teman-teman. Nah ketika tanggal 6 kemarin itu saya bisa login teman-teman, setelah mendapatkan email terbaru dari KPU. Setelah mendapatkan itu loh, chatbox dari KPU via WhatsApp, kemudian dikirim username sama password baru teman-teman. Nah dari situ gue ganti password yang baru, kemudian tak pakai login, itu bisa. Jadi saya bisa login dari situ. Dan memang sebelum login saya pakai cara-cara yang saya sampaikan di tutorial itu teman-teman, di video sebelum ini ya. Saya sampaikan tutorial seperti itu. Jadi saya gak langsung login, tapi saya hapus data dulu. Saya uninstall dulu, saya install lagi, saya hapus data dulu sebelum masuk, baru saya loginkan menggunakan password baru saya. Nah itu dia. Kemudian kalau aplikasinya nggak bisa login bukan karena masalah HP atau masalah yang lain, tapi memang server aplikasi yang nggak mampu. Ada betulnya juga, tapi memang untuk menginstal aplikasi Sirekap dan mengakses aplikasi Sirekap itu kita butuh HP yang RAM-nya kira-kira itu di atas 4 GB teman-teman. Paling tidak 4 GB sampai 6 GB sampai 8 GB. Di bawah 4 GB itu nggak recommended buat ngakses aplikasi Sirekap ini. Ya yang ada seperti tadi, force close dan lain-lain teman-teman. Nah kemudian untuk sekarang kenapa banyak yang sudah bisa masuk, tapi banyak juga yang nggak bisa masuk. Nah kalau ini memang server yang bermasalah teman-teman. Memang dari aplikasi Sirekapnya sendiri ini yang bermasalah, yang error, yang dalam perbaikan dan belum selesai atau belum siap digunakan. Makanya ada yang sudah bisa masuk, ada juga yang belum bisa masuk sampai sekarang. Nah ini gimana solusinya? Baik, untuk solusi yang seperti ini teman-teman, kalian gak usah pusing, kalian gak usah panik. Ini bukan salah kalian ya, bener. Ini bukan salah kalian, tapi ini memang
aplikasinya belum siap, servernya belum siap untuk nampung segitu banyaknya orang, yang mana jumlah KPPS seluruh Indonesia itu 5 juta lebih teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalian tunggu saja sampai minimal Hamin 2 teman-teman, atau 2 hari sebelum kita pemilihan tanggal 14 Februari itu teman-teman. Nah, ketika nanti masih belum bisa, kalian bisa lapor ke PPS tempat atau ke PPK-nya atau langsung ke KPU. Jadi nanti tetap ada plan B ya. Ketika sebuah organisasi menghadirkan plan A-nya seperti ini, pasti sudah memikirkan plan B-nya sejak jauh-jauh hari. Kalau kita nggak bisa pakai Sirekap, pasti kita akan diarahkan untuk menggunakan yang lainnya teman-teman. Bisa Microsoft Excel ataupun manual ya teman-teman. Baik, itu adalah sepengetahuan saya sampai saat ini seperti itu. Kemudian di sini ada juga selanjutnya yang kelima ya. Memang servernya tidak perlu dibuat risau. Kita langkahnya tidak salah, hanya aplikasinya yang bermasalah. Lanjutkan pekerjaan yang lain sambil mencoba sesekali aplikasi ini. Nah, ini good banget. Ini komentar yang bijak banget ya. Ini dia dari Rohmat Karya. Ini komentar yang paling bijak yang saya temukan di seluruh kolom komentar video tutorial saya ini teman-teman. Jadi ya udahlah, kita gak usah panik, gak usah pusing, kita kerjakan yang bisa dikerjakan terlebih dahulu sambil sesekali kita nyoba setiap hari untuk login Sirekapnya, siapa tahu sudah bisa. Gitu ya teman-teman ya. Bukan berarti aplikasi ini akan mentah terus, akan gak bisa terus, akan rusak terus, tetapi mungkin aplikasi ini nantinya bisa berjalan sesuai dengan harapan semua petugas KPPS yang ada di Indonesia teman-teman pada hari hanya gitu ya. Jadi mungkin itu sih sedikit omong-omong biasa, sedikit curhatan biasa, membacakan keluh kesah perwakilan dari KPPS yang ada di Indonesia teman-teman mengenai aplikasi Sirekap sampai saat ini, yang mana sampai sekarang atau sekarang tanggal 7 Februari yang mana pemilihan itu kurang 7 hari lagi ya, masih kurang 7 hari lagi, dan sampai saat ini aplikasinya masih banyak yang belum bisa login teman-teman. Jadi tetap santai, tetap ya keep calm lah, jangan panik, jangan pusing, kerjakan yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Mungkin mau nulis C pemberitahuan, mau nyebarin C6 pemberitahuan itu, C undangan itu, atau yang lain-lain yang bisa kita kerjakan dan kita lengkapi terlebih dahulu. Nah, untuk Sirekap bisa kalian coba sesekali setiap hari untuk login pagi, siang, malam kayak minum obat gitu ya guys ya. Kalian coba aja terus, jangan dipaksa, kalian coba sesekali. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.